Tanya lanjutkan pengajian tanya yang sudah beberapa malam walaupun di tempat kedanyo. Kedanyo dianjurkan selalu harus cinta kepada Rasulullah. Cuma untuk wujud cinta itu harus terlebih dahulu kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan pembacaan maulid kita ini kita mencoba untuk mengenal Rasulullah lebih jauh dari apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Waruya an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah annahu qala lam yab'atsillahu nabiyyan min Adam faman ba'dahu illa akhadha alaihi al-ahda fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la in bu'isa wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurannahu wa ya'khudhu bidzalikal ahda ala qaumihi. Suatu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka hadis itu diceritakan lam yab'asillahu nabiyyan min Adam. Aku utus seorang nabi mulai daripada Nabi Adam dan sampai seterusnya illa akhadha alaihil ahda fi Muhammad, kecuali Allah Ta'ala berbuat janji dengan tegas para nabi itu harus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang janji tegasnya adalah la in bu'isa wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurannahu. Kalau nanti bangkit Nabi Muhammad sedangkan kamu masih hidup, apakah kamu itu akan beriman dengan Nabi dan kamu akan menolong Nabi Muhammad? Itu janji-janjinya. Kemudian dan juga akan kamu pengaruhi kaummu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa di alam nur, di alam zuriat jauh sebelum kebetulan kedanyo, segala menciptakan kedanyo, Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat janji dengan para nabi-nabi terdahulu semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Janjinya Lord angkat drawana ke Nabi dengan catatan kamu mau beriman dan menolong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya terkedi gebangkit Muhammad kamu masih hidup, apakah kamu mau menolong Nabi? Tentu jawabannya mau menolong. Maka karena itulah sehingga berlahi nabi terdahulu, sehingga Nabi Adam, sehingga Nabi Yusuf, Nabi Musa tak kala berlahi kekal ia diangkat oleh Allah sebagai nabi. Artinya apa? Andai kata di alam itu mereka tidak mau untuk mengikuti Nabi Muhammad, sungguh tak kala dilahirkan hansah je ke Nabi dan han diangkat ke Nabi. Maka Nabi 25 dan nabi-nabi yang lain sikati 2,4 ribu, semuanya mereka itu berjanji dengan Allah andai kata lahir berbarengan dengan Nabi Muhammad, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, yurwa an Ibni Abbas wa qila innallaha ta'ala lamma khalaqa nura nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yanzura ilal anwaril anbiya alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala tak kala menciptakan Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad melihat kepada semua nur-nur nabi yang lain. Jadi karena kuatnya Nur Muhammad,
maka nur yang lain ataupun nabi-nabi yang lain itu ikut pingsan. Tak kala sadar, nabi yang lain berkata, ya Rabbana man ghashina nuruhu, wahai Tuhan kamu, pakon kamonyo sampai pingsan, pakon kamonyo han sanggup memandang cahaya punyo. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, hadza nuru Muhammad bin Abdullah. Nyan ta'nyo nyan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In amantum bi ja'altukum anbiya. Nyan, in amantum bi ja'altukum anbiya. Kalau kalian mau beriman dengannya, aku jadikan kalian sebagai nabi. Kalau kalian mau beriman dengannya, maka aku angkat kalian dengan nabi. Tentu jawaban nabi itu, saat itu belum diangkat jadi nabi. Tentu jawabannya, aman nabi wa binubuwati, aku beriman dengannya dan aku beriman dengan kenabiannya. Kemudian oleh Allah, saksilah kamu bahwa kamu beriman dengannya. Maka semua nabi-nabi pada saat itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menggambarkan dalam Al-Quran seperti yang tersebut di dalam surah Ali Imran. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ingatlah ketika Allah berbuat janji tegas kepada nabi-nabi terdahulu, tak kala Allah memberi kepada nabi terdahulu berupa kitab dan hikmah. Kemudian Allah berbuat janji, nyo entre setelah kalian ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, akan datang seorang rasul itu yang benar dengan apa yang ada pada kamu. La tu'minun nabi wa la tansurunnahu, sungguh kalian harus beriman dengannya dan kamu menolong kepadanya. Ketika truk Nabi Muhammad, ketika tu Muhammad uke pedra netem tolong netem beriman Nabi Muhammad dengan Muhammad, nyo adalah pertanyaan Allah pada nabi-nabi terdahulu. Tak kala nabi terdahulu itu mau diangkat sebagai nabi, Allah nekun agrartum wa akhadtum ala dzalik isri, kamu mengaku dan kamu buat janji dengan demikian tentang beriman membantu Nabi Muhammad. Maka para nabi terdahulu menjawab, aqrarna, kamu ikrar, kamu menjanji akan membantu Nabi Muhammad. Fashhadu, saksilah kamu di atas Muhammad itu sebagai utusanku, kata Allah. Maka semua nabi-nabi terdahulu saksi. Wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah pun melanjutkan, lun saksi, lun persaksikan pada kalian nantinya Muhammad itu sebagai utusanku di akhir zaman. Maka dalam ayat ini Syekh Taqiyuddin As-Subki menyebutkan bahwa dari ayat ini jelas sekali di atas penjelasan rayanya Nabi Muhammad, di atas keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa? Ditakdirkan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki ala takdiri majihi fi zamanhim yakunu mursalan ilaihim
fatakunu nubuwatuhu wa risalatuhu ammatan li jamil khalqi. Ini bertanda apa? Andai kata Nabi Muhammad lahir pada zaman mereka itu, lahir juga dengan nabi-nabi terdahulu, yakunu mursalan ilaihim, sungguh Nabi Muhammad itu diutus juga kepada mereka. Diutus juga kepada mereka. Bermakna andai kata Nabi lahir pada zamannya, sungguh Nabi tanya rasul ke urangnya. Sungguh Nabi tanya jadi pimpinan kepada nabi-nabi terdahulu. Semenjak apa? Li jami'il khalqi min zamani Adam ila yaumil qiyamah. Semenjak dari Nabi Adam diutuskan Nabi Muhammad kepada sekalian makhluk sampai hari kiamat. Maka dengan demikian kesimpulannya, wa takunu anbiya'u wa umamuhum kulluhum min ummati. Berarti nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu itu semuanya digolong daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat apa tidak Nabi Muhammad? Hebat apa tidak Nabi Muhammad? Agung apa tidak Nabi Muhammad? Maka karena itu Nabi bersabda dengan tidak takabur, bu'istu ilan nasi kaffatan. Aku diutuskan kepada manusia secara kafah, secara menyeluruh. Berarti Nabi Muhammad diutuskan hanya untuk orang Arab. Nabi Muhammad diutuskan hanya untuk orang Afrika. Tapi Nabi Muhammad diutus semua makhluk, kepada orang Arab, kepada orang Afrika, kepada orang Amerika, tanpa terkecuali kepada orang Asia dan termasuk kepada orang Aceh. Maka Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk zamannya, tapi Nabi Muhammad diutus untuk Nabi Adam, untuk umat Nabi Adam, dan untuk umat Nabi Nuh, untuk umat Nabi Daud, untuk umat Nabi Musa, termasuk kegetahnya, dan kepada umat-umat di akhir zaman sampai hari kiamat. Maka disebutkan la yahtasu bihin nasu min zamanihi ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad diutuskan tidak terkhusus kepada golongan-golongan tertentu, akan tetapi diutuskan Nabi Muhammad yaitu kepada makhluk, kepada manusia yang ada zamannya, pada manusia yang lahir di masa yang akan datang, dan juga kepada manusia-manusia yang duluan lahir dibandingkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian sah-sah saja disebutlah dalam satu hadis Nabi menyebutkan, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Nalahlun kajut ke Nabi jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Golong Allah golong kecipta Nabi Adam mantang bainar ruh wal jasad. Bermakna Allah golong kecipta Nabi Adam kalau beh awai dilay Nabi Muhammad menjadi nabi. Itulah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian dapat disimpulkan nanti di hari kiamat semua umat manusia semenjak Nabi Adam dan sampai kiamat, dari nabi-nabi terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, nyan di uru akhirat singa, semuanya tahta liwaihi, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandum-mandum urangnya berpayung di bawah hukum, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyan singa di akhirat. Man di dunia lagi ancit pada depu dema
cerita wate Isra Mi'raj tak kala Nabi turun di Masjidil Aqsa. Nabi ni sembahyang di sinan, Nabi jadi imam, yang jadi makmum semua anbiya, malah malaikat-malaikat semuanya jadi makmum, yang Nabi jadi imam. Itu dalam dunia. Dalam dunia. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia imam bagi segala-galanya. Imam bagi semuanya. Di akhirat imam juga bagi semuanya. Imam juga bagi segala-galanya. So hebat Nabi ngan presiden. So hebat Nabi ngan urang kaya. So hebat Nabi dengan presiden Amerika. So hebat Nabi dengan sekjen PBB. Maka sungguhlah Nabi yang paling hebat di seluruh dunianya. So mentang di antaranya yang meragukan kehebatan Nabi, di mana terserih mentanglah ada itu lain manusia yang lebih hebat dari Nabi, jatuh dia dalam kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketika dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, lun bersaksi hana Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lun bersaksi sesungguh Muhammad itu utusan Allah. Maka kandungan daripada saksi Muhammad itu utusan Allah sudah mengandung dalam artinya bahwa yang paling utama, yang paling hebat di dunianya, yang paling segala-gala, yang paling terhormat, yang paling kaya, yang paling hayu, yang paling semuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin Tuhan, yakin Tuhan. Maka oleh karena itu doakan pada Allah Subhanahu wa taala, makin urut tanya makin yakin hanya cukup pada hati, tetapi yakin butuh pada realisasi mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan momentum penyampaiannya pada malam berbahagianya semoga saja berfaedah bila Allah Subhanahu wa taala.